Yang belum menyerahkan tugas? Sudah semua? Yang belum mengumpulkan tugas? Sudah ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan ketiga, hari ini presensi elektroniknya gagal. Oleh sebab itu nanti atau kalau ada kesempatan, Kongres atau sekretaris menghubungi AK atau ke bagian IT Pak Susilo untuk melaporkan bagaimana cara mengatasi kendala seperti ini ya. Karena kalau Anda tanya ke saya nggak tahu juga. Saya tahunya cuma dikasih username sama password. Kemudian nanti mahasiswa yang ngerjakan, kalau gagal ya sudah, saya nggak tahu juga caranya. Paling tinggal lapor ya, karena administrasinya begitu. Nanti diatasi oleh Pak Susilo dan kawan-kawan bagian IT. Oke, hari ini siapa di antara Anda yang berkenan presentasi? Ada 3 videonya ya. Siapa yang berkenan presentasi video 1? 1, oke. Ini duluan. Nah, 2, 1, 2, 3. Oke ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, kalau gitu kita tes. Yang video 1 sudah pernah maju? Belum. Yang video 2? Belum. Yang video 3? Sudah. Ah, yang lain kalau gitu. Yang belakang tadi, yang tangan belakang. Ayo, tadi tunjuk tangan begitu dikasih kesempatan nggak jadi. Ah, sudah pernah maju mas? Sudah pernah? Belum. Oke, berarti 1, 2, 3 belum ya? Oke. Silakan mas, yang video 1. Bahannya yang mana? Yang lain mohon perhatikan, kemudian nanti komentar. Sudah 3 orang mahasiswa presentasi, saya kemudian kita bubar ya. Kan makin cepat makin baik. Ya. Yang ketiga, yang di belakang itu tadi. Nanti ya. Oke. Saya nomor 3 Pak. Beliau yang di belakang ganti nomor 2 Pak. Sudah perjanjian. Sudah oke? Iya, Oke, silakan. Yuk kita dengarkan yang nomor 1 ya, video nomor 1. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama saya Dadang Putra Kurniawan. Saya berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Aplaus buat Wonogiri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai video 1 yang membahas tentang buku Ekotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Yang saya dapat atau yang saya peroleh dari video tersebut, yang pertama yaitu masyarakat lereng Merapi dapat bangkit dengan cepat setelah daerah tersebut terjadi bencana. Yang kedua, sikap masyarakat lereng Merapi yang optimis untuk maju dengan berorientasi ke depan dalam merespon bencana. Yang ketiga, melakukan konsolidasi tanah untuk mengembangkan kawasan agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber kehidupan. Yang keempat, strategi pengembangan ekotourism di dusun yang ada di lereng Merapi melalui optimalisasi hasil konsolidasi tanah, mengembangkan kelembagaan dan mengoptimalisasi sumber daya. Dan yang kelima, masyarakat fokus dalam memberdayakan diri, baik kondisi alam, sosial, ekonomi dalam memperjuangkan kehidupan yang sejahtera. Oke. Apa hubungannya dengan bela negara? Video 1, Mas narasumber. Hubungan untuk video yang pertama yaitu Bapak, masyarakat itu cepat pulih atau cepat bangkit dalam menghadapi perubahan dari yang sebelumnya kawasan itu terjadi bencana dan bisa bangkit untuk maju dan bisa mengembangkan wilayah tersebut menjadi potensi dalam melakukan konsolidasi tanah dan melakukan ekotourism di lereng Merapi. Oke, karena narasumbernya laki-laki, saya minta yang komentar perempuan. Putri, Taruni. Mana? Siapa di antara Anda yang bersedia komentar? Angkat tangan dulu biar saya lihat, baru kemudian bicara. Yang Taruni, yang perempuan.
Yang merasa perempuan, masa nggak berani? Saya pilih dari sini ya, kalau nggak ada yang tunjuk saya pilih dari sini. Pilihkan yang perempuan. Ada? Kalau ada, angkat tangan. Ini perempuan, ya. Dari nama suka salah ya. Oke ya. Ada yang merasa perempuan? Nggak ada. Semua merasa laki-laki. Oke. Kalau Claudia itu laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Oke. Angkat diri Mbak. Berdiri. Silakan komentar apa saja. Hubungkan dengan bela negara juga boleh Mbak, karena tema kita hari ini bela negara ya. Ayo cepat, biar cepat selesai, cepat pulang kita. Oke, paham ya? Oke, silakan narasumber satu. Kita dengarkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Claudia. Sikap kesiapsiagaan dari masyarakat Merapi yang berhubungan mengenai bela negara itu sangat berhubungan ya, Mbak. Jadi masyarakat itu sudah memiliki mental untuk siap. Jadi setelah terjadi bencana itu masyarakat semakin siap untuk menghadapi jika terjadi bencana selanjutnya. Jadi untuk bela negara, hubungannya dengan bela negara itu seperti kita sebagai warga negara harus siap siaga dalam menjaga negara martabat bangsa dari ancaman dari luar negeri atau ancaman dari yang membahayakan negara yang berasal dari luar seperti itu. Jadi kalau masyarakat Merapi itu memiliki sikap yang siap siaga dalam menghadapi bencana tersebut, itu menurut saya sangat sesuai dengan yang berhubungan dengan bela negara seperti itu. Oke, saya tambahkan ya. Ya, saya tambahkan. Jadi kalau Anda mendengar kata bela negara itu ada dua sisi, ya, dari sisi militer maupun non militer. Dari sisi militer kita paham ya harus berperang dalam rangka bela negara. Yang non militer itu bisa segala macam aspek, Ipolexo sebut Hankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, Hankamnya itu militer. Ya. Sehingga kemudian dari situ Anda paham bahwa bela negara itu di semua aspek termasuk bidang pertanahan. Nah kemudian ketika kita letakkan bela negara di bidang pertanahan masuk di wilayah Merapi, maka kemudian sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan melaksanakan yang disebut dengan land consolidation, konsolidasi tanah. Itu menata ulang agar tanahnya menjadi lebih tertib, kemudian bisa dibuat jalan agar supaya memudahkan evakuasi bila terjadi bencana. Itu kan berarti menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menjaga kelangsungan hidup, jangan sampai ada masyarakat kita yang meninggal gara-gara bencana, sehingga kemudian harus ada jalan yang cukup besar untuk naik turunnya truk-truk dari TNI dan Polri dalam waktu singkat, evakuasi. Kemudian kelangsungan hidup bangsa juga membutuhkan kesejahteraan, maka kemudian dilakukan apa yang disebut dengan ekoturism, wisata dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ ya. Oke, saya pikir cukup dari narasumber satu. Applause buat Wonogiri. Thank you. Berikutnya yang narasumber 2, yang di belakang tadi ya. Silakan Mas. Ya. Oke. Perkenalkan diri ya. Ayo kita dengarkan narasumber 2 ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hendra.
Asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Aplaus buat Pati. Pati, Jawa Tengah. Asal saya dari SMA 2 Palembang. Sudah aplaus buat Pati, salah ya. Oke. Baik, saya akan membacakan poin dari video 1. Yang pertama, yang kedua. 1. Masyarakat desa Ngandagan melakukan atau menerapkan sebuah prinsip agar dapat berusaha sekuat tenaga dalam melakukan pekerjaan apapun itu. 2. Para pemilik tanah menyerahkan hak garap kepada pemerintah desa Ngandagan yang kemudian hak garapnya diserahkan kepada keluarga petani yang tidak memiliki tanah. Yang ketiga, melakukan dan membuat strategi on-farm, off-farm, dan no-farm guna untuk memakmurkan seluruh masyarakat. 4. Pemerintah berperan dalam memunculkan kemampuan para pihak untuk dapat berinteraksi satu sama lain dan dapat berkontribusi dalam menjadi keberlanjutan sistem kemasyarakatan. 5. Masyarakat desa Ngandagan membentuk keseimbangan baru yang dapat menimbulkan keserasian antar sesama sehingga dapat membentuk perilaku yang tanggung jawab dalam kaitan norma sosial yang dapat mencegah terjadinya pertikaian serta persaingan. Baik. Oke, apa hubungannya dengan bela negara, Mas? Fenomena di Ngandagan itu apa hubungannya dengan bela negara? Hubungannya Video 2 tentang Ngandagan kan? Iya, Pak. Ya, apa hubungannya fenomena Ngandagan dengan bela negara? Hubungannya Bisa, nggak bisa pas kita lempar ke audio. Siapa di antara Anda yang sudah baca postingan saya di WA Group tentang bela negara? Siapa yang sudah baca postingan? Oke, diri Mas. Jelaskan apa yang Anda ketahui, kemudian hubungkan dengan fenomena Ngandagan. Perhatikan Mas. Selain itu, bela negara juga mencakup itu tentang sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi beberapa dari tiga aspek tersebut apabila itu dipertahankan atau seperti kita bela negara pada militer, maka itu sudah termasuk bela negara juga. Misal dalam aspek ekonomi, jadi dari video 2 yang saya dapat itu para pemilik tanah itu menyerahkan hak garap kepada para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Nah, jadi itu juga membantu dalam aspek ekonomi dalam konsep bela negara. Oke, thank you. Silakan narasumber 2 diapresiasi dan kemudian dikomentari. Oke. Ayo. Apa komentarmu dengan yang beliau jelaskan barusan? komentar saya ya benar, Pak. Ingat ya, kalau Anda laki-laki, ciri laki-laki itu cuma satu, tegas. Ya, betul Pak. Kalau Anda bilang betul, bilang betul. Kalau Anda bilang salah, Anda bilang salah. Kalau kemudian Anda bilang betul, kasih alasan. Kalau salah, kasih alasan. Tegas ya. Laki-laki itu bedanya dengan kalau perempuan boleh dengan rasa. Laki-laki harus tegas. Ayo Mas. Silakan komentari kalau betul, kenapa betul. Kalau salah, kenapa salah. Menurut saya benar. Karena pemilik tanah tadi menyerahkan hak garapnya kepada pemerintah. Dan
kemudian hak garapnya diserahkan kepada keluarga petani yang tidak memiliki tanah. Kemudian pemerintah berperan untuk memunculkan kemampuan para pihak untuk dapat berinteraksi satu sama lain dan dapat berkontribusi dalam menjadi keberlanjutan sistem kemasyarakatan dalam apa? Jangan terlalu dalam, nanti nggak bisa keluar. Ayo, dalam apa? Dalam melakukan membuat strategi all rounder. Oke, kalau gitu apa hubungannya dengan bela negara? Pertanyaannya kembali ke situ. Apa hubungannya dengan bela negara? Hubungannya seperti yang dijelaskan saudara tadi. Apa yang dia jelaskan? Apa yang beliau jelaskan? Karena saya nggak yakin yang beliau jelaskan bisa kamu jelaskan. Yang beliau jelaskan tadi itu para pemilik tanah tadi menyerahkan hak garap atas tanah yang tadi ke pemerintah. Apa hubungannya dengan bela negara? Karena kamu belum menyinggung bela negara, dia sudah menyinggung bela negara. Yang dia jelaskan tidak ada di kertasmu. Kalau tadi kamu dengarkan yang dia jelaskan, kamu akan paham. Tapi kalau kamu nggak dengarkan, kamu nggak paham. Public speaking itu bukan cuma bicara, tapi juga mendengar. Lupa, kalau lupa biar saya suruh dia ulang. Lupa? Oke. Ayo Mas yang tadi. Dia lupa yang kamu sampaikan tentang bela negara. Bela negaranya Mas diulang. Poin penting dari video 2 yaitu para pemilik tanah menyerahkan tanahnya ke pemerintah desa, kemudian diserahkan kembali ke para petani yang tidak memiliki tanah sawah dan kemudian dikasihkan hak garap kepada para petani yang tidak memiliki tanah sawah tersebut. Nah, jadi dari tindakan itu bisa kita ambil bahwa itu termasuk yang aktif untuk meningkatkan aspek ekonomi suatu daerah tersebut. Jadi itu sudah masuk dalam konsep bela negara. Oke, thank you. Silakan Mas direview. Bila yang berkaitan dengan bela negara, Pak. Ini bela negara ini menyangkut Bapak militer dan non militer tadi, Pak. Seperti saudara Adam tadi jelaskan berkaitan dengan sistem ekonomi dan sosial. Dan para pemilik tanah tadi menyerahkan hak garap kepada pemerintah desa dan menyerahkan kembali kepada petani yang tidak memiliki hak atas tanah agar memajukan ekonomi di desa tersebut. Oke, pertanyaan saya, mana bela negaranya? Ya, kasih alasan. Kasih alasan yang jelas, kan ilmuwan begitu ya. Di bagian mana bela negaranya itu? Fenomenanya ada, peristiwa Ngandagan, penyerahan hak garap, tapi mana bela negaranya? Harus dijelaskan. Anda sejak sekarang, sejak semester 1 harus berlatih bicara dan berlatih mendengar untuk semua ya. Usahakan ketika Anda mendengar sesuatu, tangkap kata-kata kuncinya sehingga kemudian masuk ke dalam memori Anda. Cara saya belajar ketika kuliah begitu. Jadi ketika dosen ngajar, itu saya perhatikan kata-kata kuncinya. Kemudian nanti ketika bicara, kata-kata kunci itu yang saya gunakan. Sehingga kemudian nanti ketika ujian nggak perlu repot-repot malamnya belajar sampai setengah mati. Jadi biasa saya kalau besoknya ujian, malamnya saya malah main-main. Dulu masih banyak bioskop ya, saya malah nonton film kan. Karena saya pikir sudah selesai belajar ketika di kelas itu. Jadi di tempat kos itu dulu saya ya cuma tinggal santai-santai, belajarnya di kelas. Karena ketika ada orang ngomong saya perhatikan betul, kemudian kalau kata-kata kuncinya itu yang saya kembangkan.
Kata kuncinya adalah bela negara itu tidak hanya bersifat militeristik, tapi juga non-militer. Dan membuat orang menjadi sejahtera itu bagian dari bela negara. Menyerahkan hak garap itu bagian dari bela negara, gitu ya. Oke, aplaus buat narasumber 2. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang ketiga, silakan Mas. Ada di sini? Ya, silakan. Jadi gitu ya, jadi saya latih public speaking supaya Anda punya kemampuan mendengar, punya kemampuan menjelaskan, bicara, dan punya kemampuan membaca. Kan Anda harus baca. Anda baca postingan saya di WA Group itu, ya. Hilang. Oke, silakan perkenalkan diri, SMA dan daerahnya ya. Ayo kita dengarkan narasumber 3. Silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, selamat pagi. Bapak, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dito Widyatoko, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Oke, aplaus buat Klaten. SMA-nya mana? Asal dari SMA Negeri 3 Boyolali, Pak. Belum, jauh. Aplaus juga buat boleh ya. Oke, saya pikir SMA-nya Klaten. Oke, silakan. Izin menjelaskan tentang hasil apa yang saya kerjakan mengenai tentang 33, yaitu adalah tentang resonansi land reform lokal, yaitu memuat beberapa poin-poin. Di antaranya adalah yang pertama, berhasil diterapkannya land reform lokal di desa Karanganyar. Setiap manusia dapat berkontribusi dalam kebaikan. Untuk yang kedua, penerapan land reform lokal Karanganyar telah menguatkan semangat hidup harmonis di kalangan masyarakat. Yang ketiga, diketahui land reform merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis. 4. Menerapkan 4 prinsip pengelolaan pertanahan di desa, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. Yang kelima, perlengkapan adanya ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mengenai tentang tanah desa. Poin-poin yang saya ambil di sini adalah jika kita ambil tentang berkaitan tentang bela negara, yaitu mencakup tentang bela negara di bagian militer dan juga non militer. Ada di sini bisa untuk bagian militernya kita menegaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga desa atas tanah yang dimilikinya. Untuk yang non militer, berhasilnya tentang resonansi land reform lokal ini dapat menguatkan ekonomi, sosial, dan juga psikologis bagi warga-warga desa yang mempunyai tanah di desa Karanganyar tersebut. Sekian, saya membuka sesi pertanyaan. Serahkan ke moderator. Yang membuka pertanyaan moderator, bukan narasumber. Oke ya, sebelum saya lempar ke Anda, saya ingin mengomentari. Pertama yang ingin saya komentari adalah fenomena desa Karanganyar itu bukan fenomena militer. Fenomena desa Karanganyar fenomena non militer. Oleh sebab itu konsep bela negaranya adalah konsep bela negara non militer. Mirip seperti Ngandagan, konteksnya adalah pemberian hak garap. Perbedaannya dengan Ngandagan adalah Ngandagan itu adalah desa pertama yang menyelenggarakan land reform lokal. Kemudian isu tentang land reform lokal di desa Ngandagan itu menyebar ke desa-desa yang lain termasuk desa Karanganyar. Oleh sebab itu judul bukunya adalah Resonansi. Resonansi itu artinya turut bergetar, turut menyuarakan. Kalau di Ngandagan disuarakan land reform lokal, maka kemudian di desa Karanganyar turut disuarakan land reform lokal. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1947 dan berlangsung sampai hari ini.
Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Saya ingin dengar suara perempuan, karena dari tadi suaranya laki-laki semua ya. Saya ingin dengar suara perempuan. Ayo yang perempuan, yang Taruni. Mari Bapak yang Taruni. Narasumber diam dulu. Ya. Narasumber baru pada ngomong sesudah diizinkan moderator bicara. Ya. Nanti kalau Anda seminar begitu, kalau Anda jadi panitia seminar, Anda jadi moderator. Ayo Taruni, kalau nggak ada saya akan pilih dari sini. Ada? Nggak ada. Kalau Ar-Rahman laki-laki, Satria laki-laki, Rizky laki-laki. Kalau Muhammad laki-laki. Haikal, Muhammad, Maria perempuan. Maria, mana Maria Gafeti? Mana Maria? Angkat tangan dulu biar saya bisa lihat. Ya, diri Mbak, nggak kelihatan. Berdiri. Nggak nampak di sini. Oke, ngomong apa aja. Yang penting berhubungan dengan video 3. Nanti direspon oleh narasumber 3. Boleh mengkritik, boleh bertanya, boleh komentar, boleh apa saja. Yang penting jangan menghina narasumber 3 ya. Kan tidak boleh menghina. Ayo Mbak Maria, bicara. Semua mahasiswa saya harus bisa bicara. Ya. Baik apa? Cepat. Ketentuan apa? Pertanyaanmu nggak jelas. Kamu ke depan sini, nggak kelihatan. Depan. Ya. Nanti kembali ke belakang nggak apa-apa. Berdiri aja, berdiri. Oke, berdiri aja. Ayo Mbak, apa pertanyaannya Mbak? Pada poin 5 disebutkan kalau terdapat ketentuan tertentu. Nah, apa saja ketentuan itu? Ketentuan apa? Yang Mbak dari mau? poin 5 tadi yang disampaikan oleh Enggak usah poin 5. Yang kamu maksud ketentuan itu apa? Jangan-jangan kamu nggak tahu yang kamu maksud ketentuan. Ayo. Kalau bingung ganti yang lain, ganti pertanyaan yang lain. Hak atas tanah. Oh enggak, kita nggak bahas hak atas tanah. Kamu dibohongi kawanmu itu. Ketentuan video 3, lihat Mbak, lihat saya, jangan lihat gadget, lihat saya. Video 3 itu menjelaskan tentang land reform lokal. Land reform lokal. Lihat saya, jangan lihat gadgetmu. Video 3 itu, lihat saya. Video 3 itu bicara tentang land reform lokal, yaitu penyerahan hak garap dari orang yang punya tanah luas kepada yang tidak punya tanah. Itu. Apa yang bisa kamu tanyakan dari situ? Nggak ada di gadgetmu itu. Kalau Anda diskusi dengan orang lain, perhatikan ini teknik diskusi ya, teknik debat. Kalau Anda diskusi dengan orang lain, debat dengan orang lain, lihat matanya. Jangan lihat gadget Anda. Gadget Anda simpan, lihat orang yang Anda ajak diskusi. Karena itu menunjukkan percaya diri. Orang yang tidak percaya diri akan menunduk dan lihat gadgetnya. Tapi orang percaya diri dia akan tatap wajah orang yang bertanya pada dia. Begitu teknik diskusi itu. Kamu harus tunjukkan kamu percaya diri. Ya. Saya ingin bertanya tentang apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh land reform lokal ini. Dampak negatif land reform lokal. Oke, kalau kita perkenalan dirimu. Tadi kamu belum perkenalkan. Namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Maria Gorejaluna, asal Nusa Tenggara Timur. Kabupatennya mana? Ya. Kabupaten apa? Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oke, aplaus buat TTS Timur Tengah Selatan. Oke, terima kasih. Dampak negatif land reform lokal. Baik, menanggapi pertanyaan dari Mbak Maria mengenai tentang dampak negatif dari land reform lokal.
itu mungkin dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari reform lokal mungkin adanya kecemburuan sosial antara penerima tanah yang satu dengan yang lain. Mungkin kenapa bisa dibilang terdapat kecemburuan sosial, mungkin terdapat perbedaan di pembagian luas dan besar tanah yang diberikan, juga terdapat bidang-bidang dan juga kontrol-kontrol tanah yang diberikan mungkin tidak proporsional untuk para si penerima tanah tersebut untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi seperti mungkin berjualan atau membuka lahan wisata ataupun juga bercocok tanam dan lain sebagainya. Dan juga dalam dampak negatifnya mungkin ketidaksamarataan penyebaran tanahnya juga, Pak, atau pembagian tanahnya juga mungkin seperti itu, Pak. Oke ya, saya tambahkan. Pertama, kalau Anda ingin tahu dampak negatifnya, nasihat saya adalah baca bukunya. Ya. Bukunya judulnya Restorasi Land Reform Lokal, ada di perpustakaan itu. Ya. Di situ dibahas bahwa ada beberapa dampak negatif, tapi dampak negatifnya itu baru muncul di tahun-tahun belakangan ini ketika tanah menjadi komoditas ekonomi. Ketika tanah kemudian punya nilai yang tinggi. Di masa lalu, tahun 1947 nggak terasa itu. Di masa lalu ketika para orang-orang masa itu membuat kesepakatan, mereka ikhlas saja menyerahkan hak garapnya. Tetapi kemudian anak cucunya di tahun 2000-an merasa bahwa itu punya nilai ekonomi yang besar, sehingga tidak semudah itu kemudian menyerahkan hak garapnya pada orang lain. Karena kalau itu hak garapnya tidak diserahkan, itu memberi manfaat ekonomi buat yang bersangkutan. Jadi ada potensi konflik di dalamnya, yaitu potensi konflik antara mereka yang memiliki tanah yang tidak berkenan menyerahkan hak garapnya. Kemudian konflik berikutnya adalah konflik antar para pemegang hak garap. Karena bidang tanah yang tersedia itu terbatas, sedangkan yang ingin mendapatkan hak garap banyak. Misalnya yang ingin mendapat hak garap 200 kepala keluarga, sedangkan tanah yang tersedia hanya cukup untuk 100 kepala keluarga. Sehingga kemudian mereka harus bergiliran. Nah kadang-kadang ketika bergiliran itu ada sebagian orang yang tidak sabar, sehingga kemudian menimbulkan konflik. Jadi konfliknya bisa karena pemilik tanahnya tidak lagi bersedia karena tanah sudah punya nilai ekonomi yang tinggi. Dan konflik yang berikutnya adalah konflik antar penerima hak garap karena tidak sabar menunggu giliran menggarap tanah. Gitu ya. Saya pikir demikian, cukup buat narasumber 3, aplaus buat beliau, terima kasih. Oke, sekarang lihat di WA Group ya. Sekarang jam 8.59, jadi masih cukup. Kira-kira 10 menit lah ya. Lihat WA Group kita, WA Group PPKN 2023 kelas C. Di WA Group itu sudah ada PowerPoint-nya belum? Belum ya, kalau gitu saya kirim. Oke, sudah saya kirim itu. Pertemuan 3 PPKN Bela Negara ya. Ya. Anda lihat di slide ketiga. Sudah dapat? Ada yang belum? Sudah semua ya. Anda baca itu upaya bela negara di slide 1. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Garis bawahi kata dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kata ini penting karena kata ini kemudian memberi alasan pada kita untuk bela negara dalam semua aspek. Di Polexus sebut Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Termasuk Hankam. Kalau bicara Hankam, pertahanan keamanan berarti nuansanya sudah militer. Bicara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya itu non-militer. Dalam hal ideologi misalnya, kalau ada orang yang kemudian bilang, yuk kita ganti Pancasila dengan kapitalisme, yuk kita ganti Pancasila dengan sosialisme, maka kemudian kita menjelaskan bahwa Pancasila it's okay, dan cara menetapkannya begini-begitu, sehingga kita tidak perlu kapitalisme dan sosialisme, itu bagian dari bela negara dari aspek ideologi.
politik. Misalnya ada orang melakukan money politik, kemudian Anda kritik dan Anda bilang harusnya tidak ada money politik, itu bagian dari politik. Bela negara dalam arti politik. Jadi pada prinsipnya bela negara itu berlaku untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa. Kemudian konsepnya, tadi saya sudah bilang ada yang militer dan non-militer, dalam bahasa ilmiah disebut secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu bela negara yang dilakukan dengan cara mengangkat senjata, itu saya bilang militer. Kemudian secara non-fisik yaitu bela negara yang dilakukan dengan mempertahankan NKRI melalui peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, itu non-militer. Ya. Kemudian saya ingin ajak Anda bicara tentang ratih, rakyat terlatih. Rakyat terlatih ini penting, dulu ada Menwa, sekarang sudah nggak ada lagi, mungkin karena dananya terbatas. Tetapi kalau Anda perhatikan negara-negara lain, terutama negara-negara yang kecil seperti Singapura, Swiss, kalau Singapura masih punya tentara. Walaupun mungkin jumlahnya kecil ya, kalau lawan negara lain agak sulit. Sehingga kemudian Singapura memobilisir rakyatnya untuk wajib militer. Sehingga kalau dalam keadaan darurat, rakyat Singapura bisa dikerahkan untuk mempertahankan negaranya. Kalau Swiss lebih unik lagi, dia nggak punya tentara. Dia hanya punya polisi. Tapi dalam keadaan darurat, seluruh rakyat itu bisa dijadikan tentara. Karena lewat wajib militer. Dan kalau Anda mendengar kata wajib militer, itu bukan cuma sekedar latihan baris berbaris. Itu latihan tempur betulan dan itu butuh biaya. Sehingga negara-negara besar seperti kita yang ekonominya terbatas belum terlalu hebat dalam hal wajib militer. Ya. Bandingkan dengan Korea Selatan, ekonominya sudah kuat sehingga kemudian wajib militernya jalan dengan baik. Anda lihat kan beberapa artis drama Korea itu menjalani wajib militer ya. Sehingga kemudian filmnya terhenti dan sebagainya. Oke, kemudian kalau undang-undangnya bisa Anda lihat, Undang-Undang Bela Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, itu semua di dalamnya mengakomodir konsep bela negara. Itu materi kita hari ini. Yang selebihnya nanti Anda baca di yang postingan saya di WA Group itu ya, yang judulnya bela negara sini, sehingga kemudian Anda jelas bahwa bela negara itu bukan cuma militer tapi juga non militer. Kegiatan Anda di BPN atau di bidang pertahanan itu bagian dari bela negara. Kalau Anda bisa membuat sertifikat dengan benar, tidak menimbulkan konflik, itu bagian dari menjaga kelangsungan hidup bangsa. Saya pikir demikian. Sebelum kita bubar, siapa di antara Anda yang ingin komentar? Ya, silakan. Yang mana? Oke, kita lihat di WA grupnya ya. Yang kamu tanyakan apa tadi, Mas? Di alinea keberapa itu? Bisa Pak tunjukkan ke saya? Di alinea keberapa? Baris keberapa di teks itu? Salah satu teori penunjuk konsep defense. Mana? Dikembangkan beberapa Coba negara lihat. seperti Ini total defense. Ya. Oke. Ya, silakan duduk. yang diterapkan oleh Ya. negara Singapura dan Oke. Swiss. Bagaimana penerapannya di Indonesia? Bagaimana apa relevannya? Oke ya. Jadi beliau bertanya, ini karena postingannya itu nggak dikasih nomor, nggak dikasih. Jadi alineanya harus dihitung, alinea kesekian. Beliau bertanya tentang total defense. Total defense itu artinya pertahanan total. Itu sebetulnya mirip dengan Israel sekarang. Israel juga menerapkan total defense. Artinya dalam keadaan darurat seluruh warga Israel bisa berperang melawan Palestina. Sebaliknya juga begitu. Rakyat Palestina bisa berperang. Maka kemudian dua negara itu sulit untuk berdamai karena sama-sama siap perang dua-duanya. Nah, total defense itu artinya itu, jadi pertahanan total. Jadi dalam keadaan darurat, seluruh rakyat, seluruh potensi negara bisa digerakkan untuk keperluan militer dalam mempertahankan negara. Nah, di Indonesia, total defense itu diterapkan dengan kebijakan hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat semesta itu artinya seluruh rakyat. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai selatan. Ya.
semua dikerahkan dalam rangka kepentingan militer, dalam rangka kepentingan pertempuran atau peperangan. Ya, nah kemudian tadi saya sudah kasih contoh di Singapura dan Swiss ya. Di Swiss begitu, di Swedia juga begitu. Jadi banyak negara-negara yang sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang penting, bahwa total defense itu sesuatu yang penting. Sebab kalau hanya mengandalkan militer yang resmi, Indonesia misalnya tentaranya kan hanya 1,7 juta. Sementara nanti kalau datang serangan kan 1,7 juta bisa habis itu dalam waktu singkat. Maka kemudian kan kalau dikerahkan 250 juta kan setengah mati ngadepinnya. Jadi itu kepentingan total defense. Apalagi bagi negara-negara kecil seperti Singapura dan Swiss, maka total defense menjadi penting. Jadi saya ulangi, total defense itu pertahanan total, yaitu pengerahan segenap potensi bangsa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk kepentingan pemenangan peperangan, pemenangan pertempuran. Ya. Anda lihat saja peristiwa Hamas dengan Israel, ya. Bagaimana Israel mengerahkan seluruh cadangannya, bahkan orang Israel yang berada di luar negeri pun dipanggil dalam rangka berperang dengan Hamas. Begitu juga sebaliknya, Palestina juga begitu. Ya. Mereka sama-sama menerapkan total defense, maka kemudian nggak selesai. Kita nggak tahu kapan itu selesai, ya, tergantung hati nurani mereka berdua. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Mbak. Kalau saat ini, ya. Ya, kalau bela negara dari aspek militer saat ini, Menwa sudah ditiadakan karena mungkin keterbatasan dana. Tetapi wajib militer masih ada. Wajib militer dalam pengertian begini. Kan kalau untuk menjadi TNI harus melalui prosedur mulai dari prajurit, kemudian terus sampai jenjang yang lebih tinggi. Atau kalau kemudian menempuh perguruan tinggi, mulai dari akademi militer sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi bisa juga dari sipil, misalnya dokter. Anda selesai dokter, kemudian masuk, itu namanya wamil, wajib militer, kemudian berkarir di bidang militer. Kan banyak dokter-dokter yang diambil untuk kepentingan militer itu ya. Itu bagian yang sekarang nampak ya. Itu Mbak. Yang lain ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita bubar ya. Supaya Anda bisa segera ke kantin. Sudah ditunggu ibu kantin. Ada yang lain? Nggak ada? Saya pikir kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Silakan kalau ingin bubar, karena saya tetap di ruangan ini menunggu kelas D. Ya. Jadi silakan. Daftar hadir yang manual mana? Biar saya tanda tangan.